Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang kami beri judul Penerapan Strategic Management dalam Pengembangan UMKM Zaki Collection. Bisa di next. Sebelum kami lanjut ke pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Akbananda Faizal, yang kedua ada Muhammad Raihan, yang ketiga ada Daniel Haposan Gultom, yang keempat ada Maulana Syafiq Ahakan, yang kelima ada Kevin Khalfani, yang keenam ada Labib Fatihaya, yang ketujuh ada Cesa Michael Omar, yang kedelapan ada Muhammad Alik Prayatmojo, yang kesembilan ada Takia Taklibi, yang ke-10 ada Nadif Dafa Ramadan, dan yang ke-11 ada Feryanda Maulana Horizon. Bisa di next. Setelah perkenalan anggota kelompok tadi, akan langsung masuk kepada pemaparan materi yang akan dimulai oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Mungkin saya dimasuk. Jadi yang pertama ini ada profil UMKM ya. Jadi Mutualism ini uh, adalah UMKM yang fokusnya di fashion muslim berita. Jadi seperti seperti enam di tahun 2005 di Pasar Tanah Abang, yaitu seperti di Jakarta Pusat. Usaha ini tuh UMKM ini awalnya pertama itu titik jual ya kayak uh, naruh-naruh pabrikan dan segala macam. Karena belum tahu dan kemudian itu sudah mulai produksi mandiri. Saya boleh jenis. Oke, selanjutnya itu ada model bisnis dari UMKM Zaki Collection tersendiri, yaitu Zaki Collection ini lebih menguntungkan model bisnisnya berkonsep bisnis to consumer atau B2C dan bisnis to business. Jadi dia menjual produknya secara langsung ke konsumen melalui toko fisik dan platform online sekaligus dijual ke grosir dan reseller dari luar kota. Nah, Jaki Collection ini memiliki dua tahap dalam penjualan, yaitu ada penjualan secara offline dan secara online. Yang offline terdapat di Tanah Abang dan online dilakukan dengan cara di WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Nah, meskipun sistem operasional masih manual dan tradisional, tetapi pencatatan stok dan transaksi akhirnya membaca pola permintaan pasar dengan baik. Keutamaan utamanya terletak pada hubungan yang interpersonal yang kuat dengan pelanggan, kepercayaan daripada reseller, dan kemampuan menyesuaikan permintaan dalam jumlah besar dan desain yang fleksibel. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, izin masuk ya selanjutnya ada produk UMKM. Jadi untuk produk utama dari Zaki Collection adalah hijab, khususnya Pasmina, Bergo, Bella Square, dan lain-lain. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berpakaian sesuai dengan syariat Islam dengan tetap mempertimbangkan aspek kenyamanan dan juga estetika. Bahan yang digunakan adalah kain yang adem sehingga nyaman dipakai sehari-hari maupun untuk acara formal. Desainnya simple namun elegan dan juga disesuaikan dengan tren pasar agar tetap diminati oleh konsumen. Selain menjual secara eceran, Zaki Collection juga melayani pembelian grosir yang ditujukan kepada para reseller dari luar kota. Nah, sistem penjual ini menjadi salah satu kekuatan utama bisnis karena dengan ini bisnis mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan juga dengan harga khusus dan layanan yang fleksibel. Boleh next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin masuk. Yang selanjutnya adalah ada analisis strategi, yaitu yang pertama analisis lingkungan eksternal atau menggunakan teori atau metode PESTEL. Yang pertama tuh faktor politik atau politikal. Yang pertama faktor yang mempengaruhi itu seperti regulasi perdagangan dan logistik yang dapat mempengaruhi distribusi dari Zaki Collection ini sendiri. Yang kedua, dukungan digitalisasi UMKM seperti subsidi ongkir, pelatihan, dan pajak ringan itu bisa menjadi peluang untuk UMKM Zaki ini sendiri agar dapat melakukan ekspansi atau inovasi. Yang kedua ada ekonomi atau ekonomi, yang yaitu faktor pertamanya yaitu daya beli masyarakat mempengaruhi penjualan. Eh, Sudah bukan rahasia umum kalau daya beli ini tuh bisa mempengaruhi penjualan, terutama seperti Zaki Collection di mana mereka menjual hijab. Yang kedua, harga bahan baku yang fluktuatif mempengaruhi margin. Yang ketiga, permintaan busana muslim tinggi bisa jadi peluang untuk Zaki Collection melakukan penjualan yang lebih.
Yang selanjutnya adalah sosial atau sosial dan budaya. Yang pertama adalah tren busana muslim meningkat di kalangan pemuda. Ini bisa menjadi peluang atau opportunity untuk Zaki Collection sendiri. Yang kedua, peralihan pola belanja dari offline ke online. Nah, hal yang kedua ini bisa menjadi peluang atau ancaman bagi Zaki Collection, tergantung bagaimana mereka menanggapinya. Yang keempat ada teknologi atau teknologi. Yang pertama adalah media sosial dan WhatsApp bantu pemesanan dan layanan. Yang kedua, e-commerce buka akses pasar baru tanpa batas geografis. Kedua hal ini itu merupakan peluang jika Zaki Collection dapat memanfaatkan teknologi itu sendiri, tapi bisa menjadi ancaman jika Zaki Collection tidak memanfaatkan teknologi itu. Yang kelima adalah environmental, yaitu lingkungan. Yang pertama adalah tren ramah lingkungan yang mulai dilirik konsumen. Hal ini itu bisa menjadi sebuah peluang juga untuk Zaki Collection. Yang kedua, potensi untuk mengembangkan brand yang eco-friendly. Mungkin hal ini tuh dapat menjadi peluang untuk Zaki Collection jika mereka ingin melakukan inovasi uh, branding mereka ke arah yang lebih eco-friendly, mengikuti tren yang ada. Yang terakhir adalah legal atau hukum, yaitu yang pertama adalah perizinan dan kepatuhan pajak penting untuk ekspansi. Jadi jika Zaki Collection ingin bisnisnya sustain, tentunya mereka harus memperhatikan perizinan dan kepatuhan pajak. Yang kedua, perlu perhatian pada regulasi e-commerce dan pelindungan konsumen. Sekian, selanjutnya kan dilanjutkan rekan saya. Boleh di next. Yang selanjutnya ada analisis kompetitif, yaitu Porter Five Force. Untuk yang pertama itu ada ancaman pendatang baru dengan tingkatan itu tinggi. Jadi untuk masuk ke pasar Tanah Abang sendiri itu cukup mudah. Jadi pasar Tanah Abang itu punya barrier entry yang rendah, jadi siapapun itu bisa masuk ke sana. Tetapi ancaman ini tidak begitu penting lah untuk Zaki Collection karena Zaki sudah punya beberapa keunggulan dan juga punya preferensi yang baik dan juga punya jaringan konsumen yang baik. Jadi itu bisa menjadi modal kuat untuk Zaki tetap mempertahankan bisnisnya. Lalu yang selanjutnya ada daya tawar pembeli dengan tingkatan yang tinggi. Jadi di sana itu di Pasar Tanah Abang banyak sekali pilihan untuk membuat pelanggan mudah berpindah karena banyak sekali toko-toko yang menjual barang-barang yang sama dengan harga yang mirip-mirip dan dengan kualitas yang mirip. Maka pelayanan dan kualitas dari Zaki Collection yang sudah ada saat ini itu perlu sekali untuk dijaga agar para pelanggannya bisa tetap untuk berbelanja di Zaki Collection dan tidak berpindah ke toko yang lainnya. Lalu yang ketiga itu ada daya tawar pemasok dengan tingkatan yang sedang. Jadi di Pasar Tanah Abang sendiri itu pemasok cukup banyak sehingga Zaki Collection itu bisa pilih dan tekan harga bahan baku karena cukup banyak sekali untuk pemasok-pemasok yang ada di Pasar Tanah Abang. Lalu yang selanjutnya yang keempat ada ancaman produk substitusi dengan tingkatan yang tinggi. Jadi karena produk fashion, terutama fashion Islam itu cukup mudah untuk ditiru, maka inovasi dan desain serta branding dari Zaki Collection sendiri itu menjadi sangat penting dan harus bisa untuk dipertahankan untuk ke depannya. Lalu yang terakhir di sini yang kelima ada persaingan industri dengan tingkatan yang sangat tinggi. Jadi di pasar Tanah Abang itu banyak sekali kompetitor produk-produk fashion hijab. Jadi strategi layanan personal dan juga diferensiasi itu jadi kunci untuk bertahan bagi Zaki Collection yang harus dipertahankan agar bisnis dari Zaki Collection ini bisa tetap sustain. Boleh di next? Yang selanjutnya ada analisis keunggulan internal atau VRIO, Value, Rarity, Imitability, dan Organization. Jadi Zaki Collection itu memiliki kekuatan dari sisi hubungan pelanggan, adaptasi tren, dan juga produksi sendiri. Untuk dari value dari Zaki Collection itu yang pertama itu ada layanan yang konsisten. Jadi Zaki Collection itu sudah membangun eh, hubungan dengan para customernya itu dari sejak lama dan mereka bisa untuk memberikan layanan yang baik. Jadi dengan layanan yang baik dan terus konsisten, Zaki ini memiliki nilai plus dibanding para kompetitornya. Lalu juga mereka punya produk yang sesuai dengan pasar. Karena Zaki Collection ini bisa memproduksi barang dagangannya itu sendiri, jadi mereka bisa terus menyesuaikan kebutuhan yang ada di pasar. Lalu yang selanjutnya ada Rare. Yang pertama itu ada kedekatan personal dengan para customernya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi sebelumnya, Zaki itu sudah lama membangun hubungan dengan para pelanggannya sehingga mereka sudah punya kedekatan yang personal. Dan ini menjadikan para pelanggannya itu
setia untuk selalu berbelanja di Zaki Collection. Lalu selanjutnya ada fleksibilitas desain yang jarang dimiliki pesaing. Karena Zaki Collection itu memproduksi barang-barangnya sendiri, sehingga mereka itu bisa untuk memvariasikan produk-produk mereka sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pelanggannya. Berbeda dengan mungkin para kompetitornya yang masih mengandalkan para supplier untuk produk-produknya. Lalu selanjutnya ada imitability atau kemudahan untuk ditiru. Keunggulan dari Zaki Collection ini adalah Zaki Collection memiliki pengalaman, hubungan sosial, dan juga sistem kerja yang sulit ditiru oleh para kompetitornya. Lalu yang selanjutnya ada organization. Jadi, eh, Zaki Collection ini memiliki produknya sendiri. Jadi mereka memproduksi barang-barangnya itu sendiri, yang mana ini menjadikan eh, Zaki Collection ini memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan para kompetitor-kompetitor lainnya. Lalu juga mereka itu untuk saat ini menggunakan WhatsApp bisnis. Jadi mereka memaksimalkan memaksimalkan potensi dari WhatsApp bisnis ini dengan sudah sangat maksimal untuk melakukan penjualan produknya ke para konsumennya. Lalu yang selanjutnya ada analisis daya atau keunggulan kompetitif RBV. Jadi Zaki Collection ini bisa unggul karena yang pertama Zaki Collection ini memiliki pelanggan yang loyal, yang mana ini adalah hasil dari hubungan jangka panjang Zaki Collection dengan para customernya. Zaki Collection mentreat para pelanggannya dengan baik, dan pelanggannya ini pada akhirnya menjadi pelanggan setia dari Zaki Collection. Lalu yang selanjutnya ada menguasai pasar Tanah Abang dengan pengalaman yang mendalam. Zaki Collection sudah masuk untuk di pasar Tanah Abang itu sejak lama, jadi mereka sudah sangat menguasai tentang apa-apa saja seluk-beluk dari yang ada di pasar Tanah Abang. Jadi mereka sudah menguasai lah istilahnya apa yang diinginkan para customernya, tantangan-tantangan apa saja yang sering sekali muncul di pasar Tanah Abang, dan mereka sudah menguasai itu dan bisa untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan buruk yang terjadi. Lalu selanjutnya ada produksi sendiri. Jadi karena Zaki Collection ini memproduksi barang-barangnya sendiri, mereka itu memiliki fleksibilitas ya desain dan juga stok yang tinggi dan sangat beragam, dan dapat mengikuti keinginan dari para customernya. Lalu yang terakhir ada teknologi yang sederhana, yaitu menggunakan WhatsApp. Jadi efisien, dan dengan menggunakan WhatsApp, Zaki Collection ini bisa bekerja secara lebih efisien dan juga dapat dengan lebih mudah untuk mendekatkan bisnisnya dengan para pelanggannya. Next, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke formulasi strategi. Boleh next? Nah, untuk yang pertama itu ada strategi jangka pendek. Yang pertama yang bisa dilakuin itu ada optimalisasi penjualan digital, mulai dari membuat konten rutin di Instagram, TikTok. Lalu ada WhatsApp Business ya dengan membuat katalog, quick reply atau broadcast. Lalu yang kedua ada peningkatan layanan pelanggan, bisa mulai dari pelatihan komunikasi staff dan admin, lalu memberi program loyalitas. Lalu yang ketiga ada penyederhanaan operasional internal, bisa dimulai dari digitalisasi dengan menggunakan aplikasi buku warung atau Google Sheet. Lalu manajemen stok dan transaksi harian berbasis data. Lalu untuk strategi jangka menengah, yang pertama yang bisa dilakuin itu ada diversifikasi produk dan koleksi musiman. Contohnya kayak membuat koleksi tematik dengan tema Ramadan atau Haji, lalu membuat produk pelengkap, contohnya kayak ciput, aksesori. Lalu yang kedua ada peningkatan produksi dan identitas brand, yaitu Jaki Collection bisa membuat kemitraan konveksi lokal. Lalu untuk identitas visualnya bisa dimulai dari membuat tag, kemasan logo secara profesional. Lalu yang ketiga yaitu penguatan jaringan reseller, yaitu dengan program kemitraan reseller, dengan memberi diskon, volume, atau materi promosi. Lalu selanjutnya ada sistem pre-order untuk efisiensi produksi. Lalu yang keempat, pelatihan SDM bisa dimulai dari membuat workshop internal, mentoring, pelatihan daring, lalu peningkatan skill pemasaran, manajemen, atau operasional. Boleh next? Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ad- Selanjutnya ada kolaborasi rencana kolaborasi
Pertama, eh, influencer muslimah. Yang pertama itu ada ajak ajak influencer untuk membantu promosi lewat endorsement, giveaway atau live shopping. Terus ada fokus ke influencer kecil yang punya pengikut aktif yang terlibat. Yang kedua ada kolaborasi desain. Itu kayak bikin ide bagus, terus tampilkan sisi unik dan cerita dari brand lewat desain yang inovatif dan eksklusif. Yang ketiga ada sinergi komunitas muslimah. Yang pertama ada dukung acara kajian atau kegiatan komunitas, misalnya dengan sponsor atau diskon khusus. Selanjutnya ada promosi yang alami lewat komunitas sekaligus bangun hubungan loyal dengan pelanggannya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan dengan rekan saya. Oke, masuk ke struktur organisasi. Struktur organisasi Zaki Collection masih sederhana dan berbasis kekeluargaan, dengan pemilik langsung bertindak sebagai pengelola utama sehingga pengambilan keputusan cepat dan terpusat. Tugas karyawan dibagi berdasarkan kepercayaan dan pengalaman, seperti pegawai toko yang berpengalaman diberi keleluasaan melayani pelanggan, sementara yang teliti menangani pengawasan dan pengiriman. Meski tanpa divisi formal, alur kerja tetap lancar dan pendekatan informal ini mendorong rasa memiliki serta motivasi untuk menjaga kualitas layanan. Boleh selanjutnya? Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh partner saya. Baik, izin masuk. Selanjutnya kita akan membahas tentang budaya kerja yang mendukung strategi. Yang pertama itu budaya kerja yang dianut di bisnis Zaki Collection itu sangat kental dengan semangat kekeluargaan, kerja keras, dan fleksibilitas. Nilai kekeluargaan tercermin dari interaksi sehari-hari yang dimana setiap karyawannya diperlakukan sebagai mitra, bukan sekedar pelaksana tugas doang. Suasana yang hangat ini mendorong keterbukaan komunikasi dan memudahkan pemecahan masalah bersama. Ketika tantangan muncul, seperti lonjakan pesanan yang mendadak, seluruh tim merasa terdorong untuk bersama-sama menyelesaikan kendala demi keberlangsungan operasional. Kepercayaan yang diberikan pemilik kepada karyawan menjadi pendorong kuat dalam budaya kerja Zaki Collection. Dengan merasa dipercaya, karyawan berani mengambil inisiatif dan bertanggung jawab penuh atas hasil kerjanya. Fleksibilitas sebagai nilai ketiga memperkuat strategi bisnis yang memerlukan respon cepat terhadap tren dan kebutuhan konsumen. Jika ada permintaan varian produk baru atau perubahan mekanisme pemesanan, struktur informal ini memungkinkan penyesuaian proses kerja dalam hitungan hari dibandingkan berminggu-minggu. Dengan tetap memelihara budaya kekeluargaan, kepercayaan, dan fleksibilitas, Zaki Collection dapat menjalankan strategi pertumbuhan sambil menjaga loyalitas tim dan pelanggan. Boleh di next? Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah langkah implementasi strategi. Nah, untuk memastikan strategi yang diformulasikan dapat diterapkan secara efektif dalam pengembangan Zaki Collection ini, ada hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu menyusun roadmap implementasi. Ini tuh mencakup tahapan waktu, indikator kerja atau KPI, serta penanggung jawab setiap aktivitas. Yang kedua, sistem pengukuran kinerja. Misalnya tuh melalui evaluasi bulanan terhadap peningkatan penjualan, jumlah interaksi media di media sosial, dan juga pertumbuhan jumlah tetap pelanggan. Yang ketiga, pelatihan dan juga pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM ini adalah satu fondasi utama dari implementasi yang berkelanjutan. Nah, Zaki Collection ini perlu menyusun program pelatihan informal, misalnya seperti workshop internal mengenai pelayanan pelanggan, pengelolaan media, media sosial, serta pelatihan dasar untuk pembukuan akuntansi digital menggunakan aplikasi gratis. Yang keempat,
pembangunan sistem feedback pelanggan. Eh, ini tuh Zaki Collection bisa membuat mekanisme evaluasi layanan melalui form online yang sederhana atau juga feedback melalui WhatsApp setelah transaksi selesai. Yang kelima, forum evaluasi rutin. Nah, agar implementasi strategi tetap relevan dan juga adaptif, Zaki Collection ini harus memiliki forum evaluasi rutin. Misalnya rapat 2 mingguan untuk membahas perkembangan pencapaian strategi, kesulitan di lapangan, dan juga rekomendasi penyesuaian. Boleh next. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Dari penjelasan itu semua, didapatkan kesimpulan bahwa penerapan manajemen strategis di Study Collection membuktikan bahwa pendekatan yang terstruktur dan juga adaptif mampu memperkuat daya saing UMKM di sektor fashion muslimah. Nah, dan juga analisis pasar serta Porter 5 ini dapat membantu memahami Zaki Collection dalam memahami posisi pasar. Sementara strategi jangka pendek seperti digitalisasi penjualan dan peningkatan layanan menjadi fondasi awal yang kuat. Nah, strategi jangka menengah yang mencakup diversifikasi produk, penguatan brand, dan juga perluasan jaringan reseller menunjukkan arah pertumbuhan berkelanjutan. Kolaborasi dengan influencer dan komunitas muslimah juga turut memperluas dalam jangkauan pasar Zaki Collection. Nah, yang terakhir adalah kekuatan internal terletak pada budaya kerja kekeluargaan yang fleksibel dan juga struktur organisasi sederhana, namun digunakan secara efektif. Implementasi strategi dilakukan nyata melalui roadmap, pelatihan SDM, evaluasi berkala, dan juga sistem feedback pelanggan. Nah, dengan pendekatan-pendekatan tadi itu, Zaki Collection memiliki potensi yang besar untuk tumbuh secara profesional dan juga mampu menjangkau pasar yang lebih luas lagi. Boleh next. Nah, dari rekomendasi yang kami dapat, yaitu yang pertama adalah optimalisasi digitalisasi. Zaki Collection ini perlu secara konsisten memperkuat digital melalui media sosialnya dan juga e-commerce serta menggunakan WhatsApp Business. Juga yang kedua adalah profesionalisasi operasional. Meskipun berskala UMKM, struktur organisasi dan pencatatan transaksi harus mulai ditransformasikan ke sistem digital yang sederhana agar dapat lebih digunakan secara efisien dan akuntabel. Nah, yang ketiga adalah penguatan brand identity, yang dimana membangun identitas merek yang konsisten melalui logo, kemasan, dan juga label dapat memberikan nilai tambah dan membedakan produk dari kompetitor. Yang keempat adalah ekspansi reseller dan kolaborasi strategis. Ini dapat membantu program kemitraan reseller yang sistematis serta menggandeng influencer atau komunitas muslimah dapat memperluas jangkauan pasar dengan biaya promosi yang lebih efisien. Nah, yang terakhir itu adalah peningkatan kapasitas produksi dan juga SDM, yaitu yang dimana dengan menjalin kemitraan dengan konveksi-konveksi lokal serta melatih karyawan secara rutin akan meningkatkan kapasitas dan profesionalisme internal dalam mendukung pertumbuhan jangka panjang. Nah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Itu saja dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.